Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Novel Putra Muhammad Malik dengan NIM 20230425. Pertama-tama yang terhormat Bapak Nugraha STMN selaku dosen pengampu mata kuliah pemrograman web 3 yang telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan alur hasil progres saya, yaitu progres web 3 menggunakan Laravel Framework. Di sini saya melakukan sebuah proyek dengan proyek real yang ada pada UMKM daerah saya, yaitu nama ada Muslim Store. Dan di sini ada Muslim Store ini yaitu menjual seperti busana-busana muslim atau fashion-fashion muslim. Nah, di sini kita langsung saja simulasi menjadi customer-nya. Di sini langsung dihadapkan dengan homepage customer. Jadi ketika pertama kali ngeklik link ada Muslim Store, maka otomatis bakal menampilkan seperti ini. Dan ada beberapa kategori pria, wanita, aksesoris, peralatan ibadah, obat-obat atau wangi-wangian. Jadi di sini ada Muslim Store ini gak hanya penjualan seperti fashion ataupun busana-busana muslim, tapi juga menjual obat-obatan dan juga wangi-wangian. Sini ada beberapa produk yang dijual oleh ada Muslim Store ini, dan juga sudah dikelompokkan atau dikategorikan menjadi beberapa, wanita muslim, hijab dan sebagainya. Contoh, saya ingin membeli baju muslim pria. Jika saya ngeklik tombol keranjang, belum bisa karena masih terbatas dikarenakan diharuskannya login pada sistem ada Muslim Store ini untuk customer. Maka akan direct ke si halaman login ini. Jika customer sudah mempunyai akun, maka bisa masukkan akun email dan juga passwordnya. Jika belum mempunyai akun, bisa melakukan daftar sekarang. Di sini saya akan melakukan daftar terlebih dahulu, dan jika emailnya sudah pernah dipakai, maka akan ada notifikasi ataupun ada peringatan di email already been taken atau sudah dipakai oleh terdahulu. Maka harus diganti dengan email yang lebih baru. Contohnya saya menggunakan nama saya sendiri, Novel Putra, dengan emailnya Novel Putra email.com dengan passwordnya. Nah, jika sudah hilang peringatannya, maka si email itu belum pernah terpakai. Menggunakan passwordnya Novel Putra, konfirmasi Novel Putra. Jika customer masih ragu dari konfirmasi password ini apakah sudah sama dengan password yang diinputkan, customer bisa mengklik tanda mata yang ada di sebelah kanan ini untuk memastikan apakah sudah benar inputannya. Jika sudah benar, bisa melakukan register now. Maka akan di direct ke si halaman dashboardnya. Nah, ini akan masuk ke halaman dashboard. Jadi di sini sistemnya akan, jika si email customer ini belum diverifikasi, maka kemungkinan dari adminnya akan dicek. Jika belum diverifikasi, sistemnya itu bakal, atau si adminnya ini bakal menghapus secara permanen email ini. Gimana cara verifikasinya? Dikarenakan saya masih menggunakan sandbox atau masih menggunakan mode testing, jadi saya menggunakan Mailtrap. Maka di sini muncul email si customer. Jadi di sini sistem ada Muslim Store ini mengirim email yang mengirimkan ke email yang diinputkan oleh customer untuk melakukan verifikasi email. Nah, di sini klik aja verifikasi email address, maka masuk lagi ke dashboard seperti ini. Maka di sini si customer sudah terverifikasi emailnya. Di sini baru untuk fitur-fitur sudah bisa dipakai dan tidak terbatas lagi seperti sebelum login seperti tadi. Saya ingin membeli baju muslim pria. Seperti e-commerce pada umumnya, ada pilih varian, ada nama produknya, harga, stok, dan juga deskripsinya. Saya ingin menambahkan keranjang. Dan muncul di sini satu dan juga notifikasi berhasil ditambahkan keranjang. Dan juga bisa menambahkan beberapa produk selain produk baju muslim ini.
Soalnya saya ingin menambahkan wangi-wangian. Di sini ada rasa, pilih variannya, ada rasa akasia dan sakura. Contohnya saya ingin menambahkan rasa sakura. Saya tambah ke keranjang, lalu menambahkan lagi 2 dan juga berhasil ditambahkan ke keranjang. Kita lihat keranjangnya seperti ini. Ada baju muslim pria ukuran L dengan wangi pakaian Asuluto dengan rasa sakura. Di sini kita bisa menambahkan kuantitas. Jika ingin menambahkan kuantitas, bisa mengklik di sini. Jika ingin menghapus, bisa mengklik di sini. Contohnya seperti ini, maka akan otomatis bakal terhapus. Kadang-kadang saya ingin membeli 2 produk yang berbeda, saya ingin menambahkan lagi seperti semula. Nah, sudah seperti semula. Saatnya kita check out. Jika sudah yakin customer ini akan dibeli, maka bisa check out dengan namanya itu, nama yang sudah diinputkan tadi ya, Noval Putra, dan juga nomor teleponnya, contohnya nomor teleponnya, dan juga alamat pengirimannya, contohnya yaitu lokasi si customernya, contohnya lokasi customer itu ada di Karawang. Kita lihat dulu, maka akan tertampilkan berupa dropdown lokasi-lokasi yang ada di Karawang. Saya ingin contohnya itu menggunakan Karawang Barat. Jadi di sini saya menggunakan API by Chip. Jadi API itu apa? API itu ibaratnya itu saya selaku customer, saya datang ke kafe selaku customer, dan juga saya ingin berkomunikasi dengan si kitchen. Bagaimana saya bisa berkomunikasi dengan kitchen atau chefnya? Dengan cara pelayan. Nah, pelayan ini ibaratnya itu sebagai API-nya, sebagai penengah antara si customer dan juga kitchen atau chef agar bisa saling berkomunikasi dan saling menguntungkan. Saya membeli produk ke si chef, maka harus lewat dari si pelayannya terlebih dahulu, enggak langsung semena-mena ke si chefnya langsung. Seperti itu kurang lebih. Dan juga ini layanan pengirimannya. Jadi di sini tergantung lokasi customernya. Contohnya seperti di Karawang Barat. Misalnya di Karawang Barat tuh JNE kayak gini tuh, JNE tracking tuh ada. Tapi belum tentu di Tegal ataupun di Jawa Timur itu JNE tracking ini ada. Seperti itu. Contohnya detail alamatnya Karawang. Nah, ini dikarenakan ini catatan tambahan itu opsional atau itu opsional, kita tidak perlu mengisi. Jadi contoh kita buat pesanan di sini, maka akan muncul berupa pembayaran, dan ini sudah termasuk dengan ongkirnya. Harga 2 produk yang berbeda dan juga ongkirnya. Di sini saya akan berbayar dengan virtual account Bank BRI. Dikarenakan di sini saya masih menggunakan sandbox, jadi pembayarannya juga masih menggunakan simulator dari Mitrans tersebut. Bagaimana caranya? Di sini saya akan menjelaskannya. Saya akan mempraktekannya. Di sini Mitrans. Nah, di sini ada linknya seperti ini. Video ini kita copy aja, kita paste aja di sini. Virtual account yang udah kita copy tadi, dan inquire di sini, maka tertampil nama si penerima dari si produk yang telah dibeli di Adem Store itu. Di sini dengan harga juga sama, 425.000 dan termasuk ongkir. Kita pay, sukses pembayarannya. Kita balik lagi ke sini. Jika emang masih seperti ini, si customer refresh aja, maka akan direct lagi ke dashboard. Kita masuk ke fitur pesanan, masih menunggu pembayaran. Langsung lihat detail, refresh aja di sini, maka berubah jadi pesanan dikemas. Nah, kurang lebih seperti itu untuk pembelian produk. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan untuk merubah status pengiriman di sisi admin. Sini saya akan masuk sisi admin, refresh terlebih dahulu. Oke. Kita lihat order terbaru, kita lihat apakah ada atau tidak. Nah, di sini ada dengan penerimaan Noval Putra, order ID-nya itu seperti ini. Harganya sama, 425.000, itu tuh udah termasuk ongkir, dan ini masih dikemas. Bagaimana cara mengubahnya?
Sini bisa melakukan edit sisi adminnya. Nah, ini ada beberapa informasi seperti informasi umum, detail harga, informasi user, email yang terdaftar, terus pengirimannya menggunakan apa dan menggunakan JNE, terus ininya di daerah mana, JNE-nya di Karawang Barat, dan juga lain sebagainya. Jadi notnya tanpa kosong karena notnya tadi saya kosongkan dikenakan opsional saja. Di sini bagaimana cara sisi admin bisa merubah status si pengirimannya. Saya melakukan seperti ini. Saya dikirim. Kalau bisa dari sisi admin itu jangan merubah ini dikarenakan ini sudah terotomatis bakal berubah jika sudah melakukan pembayaran di Midtrans ataupun menggunakan pembayaran digital. Sudah dibayar saja. Ini nomor resinya. Contohnya itu order. Ini kita membuat sendiri ya order resinya. Order wangi strip order wangi strip order baju. Kita save change. Maka sudah save semua datanya. Kita lihat dari sisi customer, kita refresh, maka akan berubah dalam pengiriman. Maka di sini kita bisa melacak pengiriman. Kita bisa lacak. Contohnya kita nomor resinya kita ini aja. Maka akan terdirect ke si link by ship-nya. Dengan cara di sini kita copy, kita paste aja dikarenakan ini itu masih sandbox. Karena itu masih sandbox. Jadi ini tuh belum bisa dilacak pengirimannya. Dari sisi masih format kita masih sandbox dan juga lain-lainnya masih sandbox. Jadi masih belum bisa untuk melacak. Tapi udah dipastikan jika emang sudah tidak sandbox lagi, sudah production, maka otomatis bisa dilacak oleh Byteship ini. Nah, mungkin seperti itu. Dan juga jika sudah pengirimannya sudah sampai, bisa diubah menjadi selesai. Atau save change. Oke, sudah tersave datanya. Kita refresh di sini. Maka pesanan sudah selesai. Jika pesanan dibatalkan, bisa saja batalkan. Contohnya seperti si customer itu nggak membayar si produknya yang telah diorder. Tapi saya sudah mengatur jika lebih dari 15 menit tidak dibayar, maka akan dibatalkan secara otomatis. Walaupun dari Midtrans tersebut sudah tercantum selama 24 jam jika tidak bayar, maka akan hilang kan. Tadi ada bacaan ada durasinya. Tapi saya sudah atur kembali untuk ini 15 menit saja. Dikarenakan untuk satu hari itu agak terlalu lama. Jadi seperti itu. Dan ini ada beberapa item yang telah di order oleh si customer. Terus selanjutnya kita bisa selesai aja. Nah, sudah kita masuk order lagi. Maka di sini akan berubah jadi selesai. Dari ini kita bisa jika ini kita bisa melihat invoice yang telah diorder oleh si customer tersebut. Jadi kita ketika mengirim paketnya, kita tempelkan pada paket tersebut invoice-nya. Dan invoice-nya seperti ini. Nah, seperti ini. Dengan informasi pelanggannya seperti ini. Ini lokasinya Karawang. Lokasi ini ya, ini bukan lokasi JNE-nya tapi lokasi rumahnya yang tadi diinputkan. Terus ini ada nomor resinya. Contohnya tidak ada dan ini sudah tercantum harganya. Dan produk-produknya dan juga statusnya lunas. Seperti itu. Dan jika emang si admin ingin menambahkan kategori ataupun produk, bisa di sebelah sini. Contohnya saya akan menambahkan kategori baru yaitu kategori. Contohnya itu apa ya? Tes aja. Nah, selanjutnya itu otomatis. Kita ingin aja percobaan web. Maka otomatis setelah itu seperti
kodenya ataupun slug itu apa ya yang ada di e-commerce itu kan suka pada state gitu, itu slug namanya. Nah, ini create aja dan create sudah. Di sini kita tambahkan produknya, contohnya itu seperti ini. Kita tambahkan dengan produk, dan ini adalah sudah masuk ya ke sini ya. Nah, percobaan web, contoh namanya itu adalah beras aja, slugnya juga otomatis, dan juga CSKU nya. Jadi ini harganya misal 100.000 dengan stoknya itu ada 5 doang. Weight-nya itu ini contoh aja 5. Nah, ini itu aktif, dan hash varian ini seperti yang tadi di detail produk yang ada hash varian seperti ukuran, rasa, dan lain sebagainya, itu hash varian. Dengan cara menambahkannya itu seperti ini. Sebentar, kita aktif dulu ininya, kita tes aja, create. Nah, sudah ter-create. Dikarenakan ini image yang enggak terlalu penting, jadi nggak apa-apa, nggak ada isinya juga. Tapi diusahakan untuk menambahkan gambar agar lebih si customer itu lebih tertarik untuk membeli produk yang telah dijual, yang sedang dijual. Dan gimana cara menambahkan varian itu seperti ini. Cara kita new varian tipe, contohnya liter, create, otomatis seperti ini di bawah. Nah, menambahkan opsi. Nah, liter itu seperti yang tadi ya. Liter itu seperti atasnya apa namanya judulnya. Nah, untuk bawahnya opsi variannya itu ada, kita bisa milih opsinya mau berapa liter nih. Ada 1 liter, terus 2 liter, dan juga 3 liter. Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa masuk lagi ke produk. Kita lihat tadi yang beras, kita edit, kita aktifkan hash variannya, maka otomatis bakal di bawah. Search terlebih dahulu. Nah, otomatis dari bawah itu muncul tambahan menu baru atau fitur baru di varian di bagian produk. Akan saya nambah nih untuk produk varian, yaitu liter. Dan ini varian apa namanya? Opsinya 1 dengan harga 10.000. Dengan stoknya 99. Ini SKU-nya nggak usah diisi dari kosong karena ini bakal otomatis. Kita create and create on under itu seperti menambahkan tanpa keluar dari si form ini. Terus tambahkan lagi liter, tambah 2 liter, ini misal 20.000, terus ini stoknya 99. Ini create another, tambahkan lagi liter, ini 3, ini harga 29.000, ini 999 stoknya. Ini create aja langsung. Nah, jika sudah bisa save terlebih dahulu, nah jika sudah, maka kita bisa cek di bagian si customer, dashboard customer. Kita cek beranda, kita cek tambahan tuh percobaan web. Dikarenakan kita nggak ada gambar ya, maka akan seperti ini tanpa gambar itu. Nah, seperti ini. Ada varian liternya tuh berapa liter berasnya nih, 3 liter, 2 liter, 1 liter, seperti itu. Mungkin seperti itu dari pemaparan seperti sekian dari saya untuk pemaparan alur yang telah saya buat proyek UAS dari Adem Muslim Store. Mohon maaf jika ada tutur kata yang salah atau kalimat yang terbata-bata, mohon maafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.